Oke, silakan saya perkenalkan dulu. Jadi untuk kuliah tamu hari ini Pak Nugi, beliau di Telkomsel, salah satu vice president di sana. Mungkin langsung saja Pak Nugi, silahkan. Nanti Oke, kasihkan. baik. Terima kasih Pak Reza kesempatan dan kepercayaannya untuk berbagi cerita di hari ini. Hari Jumat, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semuanya bisa dengar ya? Ya, ini mohon maaf nih, sepertinya videonya saya nggak kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, jadi kalau nggak salah ini teman-teman semua dari jurusan Elektro S2 ya? Oke. Hari ini topiknya seperti yang sudah diperlihatkan di slide, yaitu Development and Diffusion of Breakthrough Communication Technology. Ini judulnya agak susah untuk dipahami, tapi intinya kira-kira bagaimana sih inovasi di sektor communication technology itu dikembangkan dan kemudian dia melakukan journey-nya, ya. Journey itu bisa jadi dia endless, kemudian dia berkembang lagi, lanjut lagi, dan seterusnya. Bisa jadi dia tidak bisa survive. Nah, nanti akan saya sampaikan seperti apa. Next. Di next slide itu sekilas tentang saya. Saya dulu di S1 Elektro ITB, juniornya Pak Reza. Kemudian saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk ambil S2 beasiswa. Kemudian semenjak lulus sampai dengan saat ini saya baru merasakan bekerja di satu company, Telkomsel. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tidak menyesal. Nanti teman-teman juga mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya setelah lulus nanti. Nah, di next slide jadi di next slide ini pertanyaan sederhana. Ada nggak di dalam kelas ini yang belum pernah belanja online? Tidak ada. Udah pernah semua ya? Udah pernah semua. Nah, kalau kita lihat ini di next slide, ada yang tahu nggak ini kira-kira apa ini? Ini pertokoan terang, lumayan ramai ya. Ini adalah Glodok Plaza. Nggak tahu kalau teman-teman pada pernah tahu Glodok apa tidak ya, tapi itu salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Jakarta. Foto ini diambil di tahun 2000 ya. Tapi karena kemudian perkembangan zaman ya, terjadi berbagai macam breakthrough, innovation. Akhirnya di next slide itu adalah foto terkini dari tempat yang sama. Ya, diambil di tahun 2017. Jauh sekali perbedaannya, gitu ya.
Dan ini adalah kenyataan yang harus diterima oleh si pelaku usaha. Fenomena matinya bisnis karena inovasi itu terjadi di berbagai sektor. Tidak hanya di properti, mall gitu ya. Di next slide, itu ada contoh lain. Ya, bahwa ternyata fenomena ini terjadi globally. Tidak hanya di Indonesia. Ya. Di Amerika pun udah sangat populer istilah the death of mall. Bahkan minggu kemarin saya sempat ngobrol dengan teman, dia punya restoran di Kuningan City. Itu mall di sebelahnya Mall Ambassador di Kuningan, Jakarta ya. Dia harus tutup restorannya. Kenapa? Karena sepi pengunjung. Lalu yang punya mall bilang, jangan tutup, terusin saja. Saya tidak akan charge biaya sewanya, gratis. Terus kata yang teman saya yang punya restoran, ya nyewa sih gratis Pak, bayar gaji pegawai saya nggak gratis ini. Kalau nggak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, saya akan terus merugi. Dan akhirnya keputusannya dia tetap tutup dengan kerugian total selama dia beroperasi di berbagai cabang dia 70 miliar. Ya, tutup. Gitu. Di next slide. Nah, ini adalah salah satu faktor utama mengapa fenomena the death of mall itu terjadi globally. Di Indonesia, di Amerika, bahkan di banyak bagian di dunia ini. Ya karena ini, perubahan habit pelanggan orang yang ingin belanja dari tadinya datang, harus bermacet-macet, bayar parkir, keluar bensin, atau bayar taksi, butuh waktu berjam-jam di jalan, gitu ya. Kemudian mendapatkan solusi yang jauh lebih nyaman. Dan akhirnya sekarang banyak unicorn-unicorn di berbagai belahan bumi yang berasal dari bisnis baru ini. Nah, mungkin tidak banyak dari kita yang paham bahwa bagaimana sebenarnya kisahnya sampai orang-orang ini bisa memiliki kesuksesan di bisnis online. Ya, nanti akan coba kita bahas. Nah, di next slide itu ada contoh lain. Zaman dulu itu sangat populer tempat penyewaan video, kaset video ya. Di Amerika itu yang terkenal namanya Blockbuster. Dulu dia ditawarkan untuk membeli Netflix yang tahun 2000 itu masih belum fancy, masih nggak menjanjikan gitu. Tapi dia menjanjikan masa depan seharga 50 juta dolar. Tapi kata Blockbuster, no, too much, ya. Karena karakteristik startup itu adalah bisnis yang pada awalnya akan burn money, akan bakar uang. Sampai akhirnya saat ini terbalik.
kondisinya terbalik. Netflix-nya menjadi 32 miliar dolar, Blockbuster bangkrut. Ya. Ini adalah contoh area lain selain area shopping mall, properti, gitu ya, yang juga terkena dampak inovasi, gitu. Dan semua inovasi ini erat kaitannya dengan high technology, digital technology. Ya. Nah, makanya tidak heran kalau kita lihat di next slide, ya, company yang dulunya memiliki nama besar, ya, masuk ke dalam Fortune 500. Kemudian perlahan-lahan hilang. Tidak dalam jumlah yang sedikit. Lebih dari setengah. Hilang. Gitu. Alasannya simpel. Karena mereka tidak cukup inovatif. Tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Ya. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh lain. Company-company besar yang kemudian tumbang karena tidak bisa berinovasi. Jadi, dalam kondisi seperti ini, tidak ada istilahnya too big to fail. Tidak ada. Ya. Walaupun dia sangat besar, dia bisa saja hilang kalau tidak berinovasi. Di next slide, ada list, ya, nama-nama perusahaan dari Fortune 500 yang kemudian hilang dan kemudian digantikan oleh pemain-pemain yang tadinya tidak ada, ya. Seperti yang pasti kita semua tahu, Nokia hilang, ya. Kemudian dulu ada namanya Kodak, hilang, gitu ya. Nah, yang kemudian digantikan oleh pemain-pemain baru, Tencent, kemudian Alibaba, ya, yang berhasil berinovasi dan mengambil alih posisi puncak. Nah, sekarang kita coba sama-sama lihat apa yang dimaksud dengan breakthrough di sini, ya, atau dengan kata lain innovation. Ya, ada yang mungkin bisa memberikan pendapatnya. Sebenarnya inovasi itu apa sih? Oh, ini udah di next slide, ya. Ya, jadi inovasi itu adalah perubahan action yang membawa perubahan besar. Tidak hanya sifatnya memperbaharui penawaran yang ada, tapi lebih pada menciptakan market baru, pasar-pasar baru. Jadi bukan inovasi itu tadinya kita berjualan, let's say kalau Telkomsel, paket data 10 giga 100.000. Oh, sekarang ayo kita bikin 20 giga 50.000. Itu bukan inovasi, ya. Tapi bagaimana agar orang yang tadinya tidak bisa memakai, let's say,
ojek dengan mudah. Kemudian sampai pada zaman sekarang orang mau panggil ojek tinggal pakai handphone. Orang mau pesan makan tinggal pakai handphone. Sehingga dia menciptakan ekosistem baru yang tadinya orang tidak pernah pikirkan, gitu ya. Nah, inovasi ini memiliki journey. Ya. Itulah yang dinamakan dengan development and diffusion. Nah, di next slide, itu contoh beberapa inovasi. Kategori inovasi. Ada yang masuk ke dalam kategori teknologi, ada yang masuk ke dalam kategori proses. Teknologi gampang. Kita lihat di sini ada jet engine, kemudian seperti Netflix, gitu ya. Ada juga yang sifatnya proses. Seperti apa? Seperti low cost carrier. Dulu orang naik pesawat tuh rasanya mewah, gitu ya. Sekarang 300.000 hampir sama dengan harga tiket kereta api eksekutif, kita sudah bisa naik pesawat. Bahkan menjadi salah satu pemain airlines industri yang sukses seperti AirAsia, gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat company itu berhasil berinovasi, berhasil bertahan di posisi puncak, berhasil eksis. Let's say kalau di dunia itu ada standarnya Fortune 500. Ada yang tahu barangkali? Kira-kira apa yang dilakukan oleh company-company itu sampai dia bisa bertahan? Sampai dia bisa terus berinovasi. Apa? Di next slide. Mengikuti perkembangan zaman katanya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat company-company besar yang bertahan bahkan menjadi dominan player itu sangat peduli dengan R&D. Terbukti dari besarnya nilai investasi yang mereka belanjakan untuk keperluan research dan development. Sementara yang tidak atau yang kecil itu sebanding dengan hasil yang dia capai. Di next slide, ya. Development and diffusion breakthrough. Ada yang tahu tidak? Sebenarnya pola development and diffusion dari sebuah inovasi itu seperti apa? Yang sangat terkenal itu sebenarnya punyanya Apple. Ya. Apple itu sangat terkenal dengan pola ini. Tapi pola ini memang berlaku universal untuk sebuah innovation journey. Nanti kita lihat ya. Di next slide. Nih. Ini contoh salah satu perusahaan paling sukses di dunia yang dimiliki oleh salah satu orang paling kaya di dunia. Alibaba. Didirikan tahun 99. Ya. Jadi sama halnya dengan perusahaan-perusahaan kebanyakan. Dia melalui sebuah tahapan. Dia melalui sebuah journey. Sampai akhirnya dia ada di titik saat ini menjadi perusahaan di bidang internet dengan penghasilan terbesar nomor 5 di dunia. Ya.
Siapa dulu yang kepikiran untuk invest di Alibaba? Nggak banyak. Hanya orang-orang yang paham akan journey sebuah inovasi. Ya. Jadi orang-orang itulah yang kemudian bisa menikmati kesuksesannya di masa yang akan datang. Di next slide. Nah inilah yang sangat populer sebenarnya sebagai journey dari sebuah inovasi. Nama bekennya adalah S-curve. Makanya akan sangat sering didengar pada saat nanti teman-teman bekerja, ya pasti istilah S-curve ini akan terus digaungkan. Sama seperti Telkomsel. Di beberapa tahun yang lalu, top manajemen Telkomsel mengingatkan bahwa kita membutuhkan second S-curve. S-curve yang kedua. Kenapa? Karena sekarang kita sudah dalam posisi laggards. Sudah dalam posisi akan mengalami penurunan. Kita butuh second S-curve untuk bisa kemudian bangkit kembali. Ya. Nah, di next slide, yang hijau itu adalah yang dinamakan dengan second S-curve. Bagaimana kita bisa menciptakan second S-curve sehingga value dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan itu bisa kemudian lebih tinggi daripada posisi saat ini. Itulah objektif dari consecutive continuous S-curve. Kenapa? Karena setiap inovasi itu punya masa. Dia tidak akan bertahan terlalu lama. Karena akan ada kompetitor atau orang lain yang akan terus melakukan inovasi. Dan jika kita tidak mengikuti, maka kita akan hilang. Seperti hilangnya big names dari Fortune 500. Di next slide, ya, kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan-perusahaan yang at least ada di late majority. Tapi perusahaan-perusahaan top 10, dia pasti adanya di kategori innovators, early adapters, atau early majority. Ya, sementara yang posisinya laggard, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa mereka butuh second S-curve? Supaya mereka bisa bertahan. Kalau tidak, maka dia akan hilang. Di next slide, sekarang bagaimana dengan development and diffusion of breakthrough di communication technology? Ya, sama halnya dengan industri-industri yang lain, communication technology pun comply dengan journey inovasi S-curve. Ya. Kita lihat di next slide. Awalnya dari sini, tahun 1876 ditemukan telepon pertama kali. Kemudian di next slide, tahun 80 mulai ditemukan mobile phone yang pertama, ya. Harganya masih mahal gitu ya. Kemudian fungsinya masih sangat standar.
kemudian di next slide, kemudian lebih canggih, ya, lebih bagus, lebih enak dilihat, bisa mulai mengakses internet, ya, dengan kecepatan yang terbatas, sampai pada akhirnya, ada yang tahu nggak? Ini angka apa? Wah, oke. Nggak apa-apa. Next, lanjutkan aja ya. Jadi ini adalah jumlah, akhirnya kita memiliki 5 miliar mobile users per hari ini. Ya. Ada yang tahu jumlah penduduk dunia ada berapa total? 7 miliar, ya. Nah, 5/7 sudah menjadi mobile users. Dan itu berhasil karena apa? Karena continuous innovation di area communication technology. Jadi kalau continuous innovation itu tidak ada, maka niscaya sektor communication ini akan hilang, tidak akan lagi menjadi top player. Gitu ya. Coba di next slide kita lihat. Ya, kira-kira inilah subsequent S-curve yang dilalui oleh communication technology. Mulai dari AMPS tadi tahun 80-an, menjadi GSM, sampai hari ini kita sudah pada generasi keempat LTE. Ya. Yang inovasi di communication inilah yang menjadi salah satu trigger breakthrough di berbagai sektor yang lain. Seperti tadi online shopping, ya. Kemudian tidak hanya online shopping, juga bagaimana orang memesan hotel, ya. Bagaimana orang bisa memesan makanan, gitu ya. Itu semua dimungkinkan karena inovasi yang ada di sektor komunikasi. 5G diharapkan ada di tahun 2020, mulai komersial pertama kali. Tapi pertanyaannya, ini buat teman-teman yang kuliah di elektro dan kemungkinan ingin kerja di sektor komunikasi. Apa cukup inovasi yang dilakukan oleh sektor komunikasi ini? Dari 4G ke 5G. Apakah akan menjamin keberlangsungan atau kesuksesan sektor komunikasi di masa depan? Ada yang bisa kasih komentar barangkali? Tidak tahu ya. Oke, kita lihat di next slide. Ada yang komentar ini? Kalau misalnya ada teknologinya, tapi kalau nggak ada orang yang mempergunakannya kan sama aja kan, akan Waduh, nggak kedengaran nih. Pertanyaannya, kalau teknologinya ada tapi nggak ada yang make kan sama aja, tidak akan berkembang. Mempergunakan nggak ada yang jadi buat platform gitu. Nggak ada pendukungnya, industri pendukungnya. Mohon maaf nih, saya kurang bisa mendengarkan ini. Pertanyaannya, kalau teknologinya ada, tapi industri pendukung tidak ada, pengguna juga tidak akan banyak. Ini bisa digedein nggak ya suaranya? Oh, kalau dari sini udah besar, atau lanjut aja dulu ya? Iya, lanjut aja. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Pokoknya takutnya kalau nggak ditanyakannya nanti ngantuk ini. Jadi saya nanya-nanya, maksudnya supaya bangun gitu. Ya, lanjut ya. Di next slide, ya tadi kita sudah bahas bahwa diharapkan 5G ini
mulai komersial di tahun 2020 dengan kecepatan 100 kali dari 4G. Kalau nanti teman-teman mau download film high definition dengan ukuran 10 giga, 1 detik selesai. Ya, di 5G. Suaranya Tapi, agak jadi berkurang dibanding sebelumnya. Oke. Nah, ini bagus. Masih? Ini bagus. Oke? Ya, oke. Oke. Ya. Jadi 5G itu memungkinkan kita nanti mendownload film high definition sebesar 10 giga dalam waktu 1 detik. Pertanyaannya, apa itu cukup untuk membuat Telkom survive? Ya. Di next slide, ini kira-kira ramalan ya, bahwa tahun 2020 Telco akan tetap jaya dengan pendapatan sekitar total seluruh dunia 1,14 triliun. Kalau kita lihat dari 2016 ke 2020, sangat kecil sebenarnya. Growth-nya itu sangat kecil. Kurang dari 10% selama 4 tahun. Ya. Next slide. Bahkan kalau kita mau bandingkan ya, antara sektor komunikasi dengan sektor teknologi yang lain, komunikasi itu growth-nya paling rendah. Yang paling tinggi adalah aplikasi. Ya. Jadi aplikasi yang running on top of communication technology itulah saat ini yang mendominasi pasar. Dialah yang mendulang pertumbuhan yang paling signifikan. Bukan communication sector itu sendiri. Ya, kalau kita lihat 2 contoh lah, Telkom 5 tahun lalu sampai sekarang tumbuh cuma 2 kali. Singtel lebih rendah lagi. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat sektor komunikasi itu terancam, terpuruk? Ya, karena ini suaranya kurang jelas dari Bandung ya, maka kita tidak lanjutkan interaktifnya. Saya coba go through aja. Di next slide, beberapa disruption atau potential disruption yang dialami oleh communication technology, termasuk Telkomsel, ya, in this case. Di next slide. In term of numbers, it looks good. Ya. Telkomsel itu nomor 1 perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ya. Pelanggannya banyak, ya. Punya future yang cukup bagus karena sebagian besar pelanggannya itu menggunakan smartphone, ya. So far market share-nya hampir setengahnya dari seluruh telco operator yang ada di Indonesia. Tahun lalu itu revenue share-nya kira-kira 67-70% revenue share, ya. Jadi market share itu jumlah pelanggan, revenue share itu jumlah duit, kemudian profit share di atas 90%. Ya.
sangat menyenangkan gitu ya, melihat kondisi itu. Gitu. Masalahnya, ya, next slide, itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Jadi sekarang menjadi the first, number one, nggak cukup. Kenapa? Sejarah membuktikan 52% Fortune 500 companies aja hilang. Ya. Dulu kita yang sangat familiar, sangat melekat dengan kita brand Nokia sebagai mobile phone saja hilang. Ya jual ke Microsoft 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Tapi kemudian gagal untuk recover. BlackBerry sama gitu ya. Demikian pula dengan Telkomsel. Kalau tidak ada sesuatu yang cukup inovatif, maka the next S-curve untuk sektor komunikasi di Telkomsel ini tidak akan terjadi. Ya. Next slide. Nah, pertanyaannya, mengacu pada S-curve, sebenarnya kapan kita mesti berinovasi? Jawaban gampangnya adalah berinovasi di saat yang tepat. Ya. Itu jawaban sederhananya. Ya. Ini contoh nih, KPN. KPN itu dulu salah satu pemegang saham Telkomsel. Kalau nggak salah, sekitar 30%. Ya. Kemudian dia mencoba untuk berinovasi dengan membeli license 3G. Cukup mahal dia bayarnya, kemudian dia harus meminjam uang di bank dan sebagainya. Tapi ternyata investasi dia yang besar itu tidak mendapatkan return yang bagus dalam waktu yang diharapkan. Sehingga utang jatuh tempo, revenue tidak ada, sehingga akhirnya dia harus jual. Berbagai macam sahamnya, tidak hanya yang dimiliki KPN di Telkomsel, yang kemudian dibeli oleh Singtel saat ini. Dimiliki oleh Singtel saat ini. Tapi juga di berbagai belahan dunia lain, di Spanyol, ya, di Jerman, dia harus jual. Kenapa? Salah timing dalam berinovasi. Jadi salah timing salah, terlalu cepat salah, terlalu lambat juga salah. Terlalu lambat tadi seperti contohnya Kodak, gitu ya, lambat. Udah di ujung, udah mau turun, orang sudah menikmati semua, menguasai market, dia baru mau masuk. Nokia pun sama, gitu ya. Nah, di next slide, ya, ini kira-kira big name yang bankrupt, yang fall, karena dia tidak tepat timingnya untuk berinovasi. In this case, Nokia, BlackBerry, GoPro, lambat semua berinovasinya, ya. Sudah masuk ke laggard dulu, kehabisan ceruk pasar, baru dia mau masuk, akhirnya dia kolaps. Nokia, siapa yang nggak tahu Nokia? BlackBerry, betapa bangganya dulu kalau kita pakai BlackBerry, ya. GoPro, sangat pengen sekali punya GoPro, yang kemudian harus hilang di tahun 2018 ini gara-gara kalah bersaing dengan DJI. Ya. Kenapa? DJI berhasil menciptakan device seperti GoPro lebih canggih dengan harga lebih murah. Ya. Jadi
sekali lagi ini membuktikan tidak ada di dalam kompetisi bisnis yang namanya too big to fail. Demikian pula bagi sektor komunikasi. Telkomsel pun termasuk di dalamnya, ya. Di next slide, ini gambaran ya, perbedaan impact dari breakthrough yang dilakukan oleh kompetitor terhadap sektor komunikasi di negara-negara berkembang atau negara-negara maju. Ya. Negara maju lebih besar impact-nya. Kenapa? Karena mereka memiliki pelanggan yang lebih mature, lebih technology savvy. Ya. Mungkin hampir semuanya sudah menggunakan smartphone user. Sementara di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masih sedikit terselamatkan. Penurunannya masih di level tahun lalu, 0%. Gitu. Sementara di negara maju sudah sampai minus. Tapi itu adalah sebuah keniscayaan bahwa apa yang dialami oleh negara maju di sektor komunikasi itu pasti akan dialami juga di negara berkembang di kemudian hari. Di next slide, ini adalah picture untuk domestic market, ya. Jadi kalau dibilang top 5 market size itu artinya Telkomsel, Indosat, Excelcom, Tri, ya. Satu lagi Smartfren. Top 5. Kita lihat, kalau di slide sebelumnya itu 2017 growth-nya 0% di negara berkembang, ya. Di negara berkembang, khususnya Indonesia, 2018 sudah lebih parah. Sudah sampai minus. Minus 3% sampai pertengahan. Sorry, sampai akhir. Diperkirakan minus 3%. Kita lihat, kenapa bisa minus? Ya. Karena satu, top 5 ini saling berkompetisi satu sama lain. Saling memperebutkan market pasar yang sama. Berlomba-lomba menawarkan harga yang murah untuk mendapatkan customer base yang lebih banyak. Sehingga apa? Rupiah per megabyte untuk data, ya, untuk internet service turun signifikan. Ya. Sampai sekarang hanya 7 rupiah per megabyte. Sementara cost yang dikeluarkan lebih tinggi daripada 7 rupiah. Ditambah lagi, penetrasi internet yang lebih tinggi itu mendorong turunnya legacy service. Legacy service itu apa? Conventional voice, ya, telepon yang bukan pakai WhatsApp, atau SMS. Saya yakin teman-teman pakai SMS itu kalau nggak buat terima password, ya, atau mau panggil supir supaya jemput di lobi karena supirnya nggak pakai smartphone. Sisanya pasti nggak pakai SMS. Sehingga akibatnya inilah yang terjadi dengan sektor komunikasi di Indonesia dan seluruh belahan dunia. Next slide. Nah ini. Sementara di sisi lain,
pemain-pemain di sektor aplikasi OTT inilah yang menikmati keuntungan, ya. Terutama tentunya kalau di Indonesia OTT yang paling populer itu adalah WhatsApp, Facebook, gitu ya. Nah, itu juga yang kemudian menjadi salah satu ancaman potensial, bukan potensial lagi, disruptor terbesarnya Telkomsel dan juga top 5 di Indonesia ataupun seluruh operator di dunia ini. Ya, ada tidak operator telco yang masih bisa bertahan, yang masih bisa menikmati pertumbuhan revenue yang positif? Jawabannya ada. The next slide. Ya. Ini adalah operator-operator yang masih bisa memiliki net income growth yang positif. Ya, kalau kita lihat sumbunya vertikal adalah net income, kemudian horizontal adalah revenue. Yang paling top di situ siapa tuh? Yang revenue growth-nya paling tinggi dan net income-nya paling tinggi. SoftBank. Nah, SoftBank ini adalah salah satu orang pintar yang 17 tahun yang lalu dia membeli, kalau dari tahun ini berarti 19 tahun yang lalu, dia membeli Alibaba. Ya. Dia invested di Alibaba senilai 20 juta dolar saja. Sampai sekarang menjadi 100 miliar dolar. Berapa kali lipat? Ya. Ribuan kali lipat. 50, ya. 5.000 kali lipat. Jadi ini membuktikan bahwa menjadi company yang masuk pada kategori innovators atau early adapters itu adalah company-company yang akan sukses di masa yang akan datang. Jadi memang masalahnya itu return yang akan dihasilkan belum pasti. Maka tidak banyak orang yang mau invest di Alibaba dulu. Tapi orang yang memahami konsep S-curve, konsep diffusion dari sebuah inovasi, company mana yang masuk kategori inovasi, early innovators, early adapters, mereka lah yang akan kemudian menikmati kesuksesannya di masa yang akan datang. Jadi kalau saat ini teman-teman ada kemudian sedang ngobrol sama temennya, kemudian temennya bilang, saya punya perusahaan, saya bikin aplikasi ini nih, saya mau bikin perusahaan gini. Coba dilihat, ini sebuah inovasi atau bukan? Ya, kalau sebuah inovasi, ikutan. Siapa tahu nanti ke depannya dia akan menjadi big name. Ya. Nah, ini di next slide itu sedikit, ini bukan inovasi ya. Jadi yang dilakukan oleh sektor komunikasi itu tidak terlalu banyak inovasi yang signifikan. Tapi hanya optimization. Kenapa? Karena type of service, jenis layanan yang diberikan ya sebenarnya itu saja. IoT itu bukan hal baru. Mobile money itu bukan hal baru.
B2B itu bukan hal baru, ya. Tapi cara para operator yang masih bertahan, masih unggul tadi, adalah semata-mata karena kepiawaian mereka dalam memanage bisnisnya. Tapi lihat, SoftBank itu mengambil langkah di kolom yang paling kanan, expand to new areas. Maka sebenarnya SoftBank itu sekarang bukan lagi communication operator, tapi dia sekarang sudah berubah wujud, bertransform menjadi investment company. Maka tidak heran kalau dia kemudian invest di Disungsi. Di Disungsi itu Ubernya Cina, ya. Dia Alibaba, iya. Dia juga invest di Tencent, ya. Nah, itulah yang membuat bagaimana sebuah company itu bisa survive dan maju. Nah, apalagi selain OTT yang menjadi disruptor bagi communication sector. Jadi memang tekanan bagi communication sector itu sedemikian hebatnya sehingga kemungkinan dia akan menjadi bukan lagi dominant player itu sangat besar. Satu tadi oleh OTT, yang kedua adalah OTT ini terus berinovasi di jalurnya dia untuk kemudian mengambil alih ceruk pasar yang saat ini dimiliki oleh sektor komunikasi. Dengan cara bagaimana? Next slide. eSIM, ya. Apa sih ini eSIM? Kok bisa eSIM ini mengancam operator telco saat ini? Karena dengan eSIM ini kita pelanggan tidak perlu lagi punya SIM card yang fisikal. Lalu bagaimana? Kalau physical SIM card sudah tidak dibutuhkan, maka orang yang menguasai industri device, ya, seperti let's say Apple atau Google, ya, atau kemudian Huawei dan sebagainya, dia bisa memiliki authority untuk merubah konfigurasi eSIM sehingga dia bisa memindahkan, oke, pelanggan ini sekarang menggunakan jaringan Excelcom, jangan menggunakan jaringan atau layanan Telkomsel lagi, tanpa harus mendapatkan izin dari Telkomsel. Kenapa? In that case, orang atau company yang menguasai konfigurasi eSIM ini, dia akan menjadi the next communication operator. Dan existing operator bisa apa? Bisa hanya sebagai penyedia jaringan, tidak jauh beda dengan para penyedia backbone, transmisi. Gitu, hanya menyediakan transmisi saja. Sisanya selebihnya sudah punya orang yang menguasai eSIM. Makanya tidak heran kalau kenapa WhatsApp itu gratis. Buat dia tidak mengincar revenue saat ini. Nggak apa-apa, WhatsApp gratis. WhatsApp punya Facebook. Ya. Sama-sama pengguna sudah billion, sudah miliaran orang. Dia cukup berkolaborasi dengan, ya, let's say Xiaomi lah, ya, gitu ya, perusahaan handphone murah gitu ya.
untuk kemudian apa? Mengambil alih posisi mobile operator dari existing mobile operator. Dia sudah punya eSIM, dia sudah punya aplikasi, dia sudah punya pelanggan. Artinya dia sudah memiliki ekosistem yang cukup lengkap. Gitu. Ya. Yang dia butuhkan hanya government permission untuk menjadi operator. Ya, itu ancaman sangat berat. Nah, alhamdulillah saat ini pemerintah masih melarang adanya MVNO, ya, Mobile Virtual Network Operator. Ya. Karena apa? Karena kalau sampai itu dimiliki oleh para pemain besar seperti Facebook, Google, dan sebagainya, habis. Sektor komunikasi, existing telco operator, habis. Gitu ya. Karena berbagai komponen dari ekosistem yang sudah hampir lengkap tadi. Gitu. Nah, makanya kenapa Google juga sudah memulai proyeknya, namanya Project Fi. Nanti silakan di googling gitu ya. Project Fi, Google. Tujuannya ke sana. Menjadi operator dunia. Apple sama. Gitu. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Ya, karena ini sudah mau sebentar lagi Jumatan ya. Kita coba percepat. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan ya? Setelah memahami inovasi, setelah melihat fakta-fakta bahwa there is nothing too big to fail, ya, maka yang perlu dilakukan adalah ya, bagi nanti let's say teman-teman lulus kemudian mau bekerja, bisa dimulai dengan apa? Next slide. Menyadari ya, menyadari bahwa dunia sudah berubah. Jika nanti mau bekerja, pilih sektor yang sedang berada di S-curve yang bagus. Ya. Jangan pilih sektor yang sudah laggard, gitu ya. Nah, sudah saturasi, ya, sudah dying, gitu ya. Atau kalau mau menciptakan peluang bisnis, beradaptasilah dengan perubahan yang ada saat ini, gitu. Yang kedua, next slide, constant innovation. Menjadi inovasi satu kali tidak cukup. Kenapa? Karena kompetitor mereka selalu melakukan continuous innovation. Makanya itu kenapa Nokia gone, kenapa GoPro gone, kenapa BlackBerry gone, karena mereka tidak cukup cepat dalam melakukan continuous innovation. Ya. Nah, dalam rangka berkontribusi bagi keberlangsungan sektor komunikasi di mobile operator seperti Telkomsel saat ini, gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah coba kita lakukan juga. Ada yang sifatnya pendekatan pada regulator, bagaimana memberikan proteksi. Ada yang sifatnya melakukan internal innovation, bahkan sampai level
masing-masing departemen, direktorat itu sudah harus membuat sebuah inovasi. Bagaimana mereka bisa menjelaskan inovasinya dalam 5 menit. Untuk kemudian diadu. Apa yang kira-kira inovasi yang mereka lakukan yang bisa menyelamatkan masa depan Telkomsel. Ya. Jadi mungkin nanti di SDT Telkom juga perlu untuk mulai melakukan lomba-lomba inovasi seperti ini. Tujuannya tidak usah muluk-muluk, sebenarnya hanya untuk bisa, let's say, memahami kondisi dunia saat ini. Inovasi seperti apa yang relevan untuk dilakukan saat ini. Bagaimana bisa menjelaskan inovasi itu dengan baik pada investor contohnya, gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi salah satu penikmat dari inovasi yang ada di saat ini. Ya. Tapi jangan lupa, inovasi yang dilakukan itu masih akan membutuhkan legacy teknologi. Contoh nih, di next slide. Ya. Jadi, ternyata Amazon itu setelah dia mendapatkan penghasilan keuntungan sangat banyak dari inovasinya, dia akuisisi market, supermarket, minimarket. Kenapa? Karena suka tidak suka, legacy bisnis ini masih dibutuhkan sebagai channel. Bagaimana nanti bisa menghubungkan antara orang dengan barangnya. Kenapa? Karena belum bisa kirim barang pakai transporter ya, seperti di film-film. Belum. Mungkin one day akan ada gitu. Kemudian Netflix, ternyata 51% revenue Netflix masih dari jualan DVD. Surprisingly gitu ya. Teman-teman, saya yakin udah kagak ada lagi yang masih beli DVD. Saya kalau ada yang mau minta DVD player saya di rumah, boleh saya kasih. Udah gak kepake. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah streaming. Pakai Netflix nggak? Ada yang pakai Netflix. Ya, bayar 200-300 ribu sebulan. Tapi banyak juga yang gratis. Ya. Kemudian operator. Nah, ini salah satu contoh nih. Kemungkinan buruk yang akan terjadi pada operator di masa yang akan datang. Pada akhirnya operator itu akan diambil alih oleh OTT. China Unicom contohnya. Dibeli oleh Alibaba. Dibeli oleh Tencent. Tencent yang punya WeChat. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Channel. Transport. Jadi tidak menutup kemungkinan one day nanti Telkomsel dimiliki oleh Gojek. Bisa jadi. Gitu ya. Nah. Next slide. Kolaborasi. Ini adalah salah satu jalan terakhir ya, yang harus dilakukan oleh industri-industri atau bisnis sektor yang sudah berada pada posisi laggard supaya bisa bertahan. Ya. Kolaborasi dengan mereka yang masih berada di kategori innovators atau early adapters.
Nah, contoh nih. Contohnya Toys R Us ya, di next slide. Toys R Us ini cukup sombong untuk tidak mau berkolaborasi dengan Amazon. Kenapa? Karena dulu Toys R Us itu adalah eksklusif partner. Hanya Toys R Us yang boleh berjualan mainan di online, di e-commerce-nya Amazon. Sampai kemudian mereka dispute, Amazon kalah, bayar denda sekitar 60 juta dolar ya pada Toys R Us, karena Amazon membuka e-commerce-nya untuk kompetitor Toys R Us untuk berjualan mainan di e-commerce dia. Tapi at the end 2017 Toys R Us tutup. Sementara, coba di next slide. Sementara Amazon sekarang itu adalah menjadi nomor 1 di dunia. E-commerce nomor 1 di dunia. Perusahaan internet nomor 1 di dunia. Dengan pemiliknya sebagai orang kaya nomor 1 juga di dunia. Message-nya Jeff Bezos apa? Complain is not a strategy. Apa yang dilakukan oleh Toys R Us itu adalah komplain. Wah, kenapa kamu buka e-commerce kamu untuk kompetitor saya? It's a complaint. Kemudian kalau Telkomsel kemudian komplain, waduh kenapa OTT? Komplain is not a strategy. Ya. Tidak akan menyelamatkan kita juga. Tapi innovation and collaboration untuk mendeliver the best customer experience, itulah yang menjadi solusi penyelamat masa depan sebuah bisnis atau organisasi. Next slide. Saya rasa waktunya sudah cukup pas, ya. Bahwa innovation is a must. Pilihannya cuma 2. You do it or you die. So, have an innovative day to all of you. Ya. Terima kasih, Kang Nugi. Ya. Ini di Sama-sama ya. Pak Reza. Nanti kita diskusi lagi. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.